Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teja Altaf. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai saat ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu channel ini supaya channel ini terus berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang bagaimana caranya membuat atau edit foto cyberpunk ya. Jadi edit foto seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya, ke aplikasi Photoshopnya. Kita buka aplikasi Photoshopnya. Nah, dan di sini saya tidak akan membuat video tutorial secara detail, melainkan saya akan menjelaskan langkah-langkahnya saja ya teman-teman. Setelah membuat dokumen baru, kemudian saya memasukkan background. Nah, Background ini saya dapatkan di pexel.com ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi situs pexel.com. Kemudian di situ cari aja background. Nah, ini background cyberpunk dan saya pakai yang ini. Saya downloadnya yang ini. Kalau teman-teman mau pakai yang lain silahkan cari aja di Google, banyak. Saya pakai yang ini. Kemudian saya kasih efek blur ya. Kemudian selanjutnya saya kasih exposure, jadi supaya backgroundnya gelap gitu ya. Nah, kemudian foto yang digunakan adalah foto yang ini. Kemudian selanjutnya saya hapus background fotonya. Nah, seperti ini. Jadi saya hapus. Setelah saya hapus seperti ini, saya pisah-pisahin nih, saya pisah-pisahin kayak pipi, leher gitu kan. Nah, ini saya udah potong nih, saya pisah-pisahin. Ini fungsinya untuk nanti saya masukkan objek yang lain, jadi kayak robot kayak gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di pipinya ini saya masukkan headset robot. Nah, seperti ini headset robotnya. Dan ini saya dapatkan di Google, kalian bisa cari juga. Nah, robotnya kayak gini nih. Ini saya dapat dari Google, kemudian saya potong bagian headsetnya ini ya, saya potong, kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya saya kasih shadow yang saya clipping mesh ke pipi, jadi supaya kelihatan ada kedalamannya gitu ya, jadi kelihatan 3D gitu kan. Kemudian selanjutnya di leher tengah ini, nah yang udah saya pisahin, nah yang ini leher tengah ini saya masukkan motherboard komputer ya, saya masukkan. Jadi saya ini improve aja gitu kan, kira-kira apa nih yang bagus, itu saya masukin gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini juga saya dapatkan di Google. Nah, jadi ini seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Kalian bisa cari aja di Google motherboard gitu kan, tulis aja motherboard di situ. Kemudian saya clipping mesh ke leher ini ya. Kalau misalkan nggak di clipping mesh kan seperti ini. Kalau di clipping mesh jadi masuk ke leher sini ya, jadi mengikuti leher ini. Kemudian selanjutnya saya kasih exposure juga nih, saya exposure, kemudian si exposure-nya saya clipping mesh juga supaya mengikuti si lehernya ini. Nah, jadi seperti ini nih perbedaannya. Nah, seperti itu. Kemudian di pinggir-pinggirnya saya kasih shadow juga, di shadow, kemudian saya clipping mesh juga. Nah, jadi asalnya seperti ini, kasih shadow jadi seperti ini gitu kan. Kemudian selanjutnya ini di leher yang depan. Nah, yang ini saya pisahin karena saya mau kasih cahaya gitu kan. Ini cahaya. Nah, seperti itu. Ini cahayanya kalau kita lihat, nah jadi awalnya seperti ini, mode normalnya seperti ini ya tuh, mode normalnya. Kemudian modenya saya ganti jadi linear seperti ini. Kemudian saya create clipping mesh supaya mengikuti leher yang ini. Jadi ada cahaya di pinggiran sininya ya. Selanjutnya di leher bagian belakang juga, di sini saya kasih efek cahaya juga. Nah, ini seperti ini. Ini aslinya saya buatnya seperti ini ya. Ntar, normalnya seperti ini, cuman modenya saya ganti jadi lighten, kemudian opacity-nya saya kurangin. Selanjutnya saya clipping mesh lagi. Nah, jadi mengikuti objek utama ini ya, yang lehernya ini. Kemudian selanjutnya saya di sini menambahkan polygon yang segi 6 ini, saya menggunakan shape segi 6, dan di sini saya menambahkan efek dua efek, yaitu bevel ya, bevel sama drop shadow. Kemudian selanjutnya di atas ini saya duplikat menjadi 2.
saya taruh di atasnya sini. Kemudian selanjutnya saya kasih cahaya di wajah ya. Nah seperti itu. Ini saya buat simpel aja sih, ini aslinya seperti ini. Kemudian saya ganti modenya menjadi soft light dan opacity-nya saya turunin jadi 65%. Selanjutnya matanya juga saya kasih warna jadi warna merah. Ini menggunakan brush tool, dan yang mata kiri juga sama menggunakan brush tool, hanya saya kurangi saja opacity-nya jadi 70%. Kemudian saya tambahkan lagi lighting wajah. Nah jadi seperti ini ya, lighting wajah. Ini mode normalnya seperti ini, cuman saya ganti ke color dogs ya. Yang opacity-nya saya kurangi 80%. Nah setelah itu kemudian saya kasih exposure. Nah jadi supaya lebih gelap seperti ini. Dan biasanya di akhir saya itu suka color grading lagi menggunakan kamera raw. Dan caranya adalah saya capture terlebih dahulu gambarnya ini ya semua, dengan cara kalian bisa klik di keyboard Shift Ctrl Alt plus E. Nah maka dia akan membuat layer 1, ini layer baru ya. Jadi ini adalah hasil capturan dari foto yang ada di kanvas ini. Nah kemudian biasanya saya di convert ke smart object sebelum melakukan color grading. Dan untuk fungsinya kenapa saya ganti nanti saya kasih tahu. Kemudian saya pergi ke filter dan pilih kamera raw. Nah setelah ke kamera raw, kemudian di sini ya saya otak-atik lagi lah dikit gitu kan. Kalau ini tergantung selera kalian ya. Ini temperaturnya mau kemana, mau ke kuning apa ke biru gitu kan. Kemudian tinnya ke merah apa kemana. Kemudian di sini juga bisa atur exposure-nya segimana, kontras, highlight, shadow, white, blacks dan yang lainnya. Kemudian teksturnya juga bisa kalian atur juga, dan yang lainnya. Kalau serasa sudah cukup, kalian tinggal klik OK saja. Nah dari awalnya seperti ini kan, jadi seperti ini. Nah kenapa tadi saya menggunakan smart object? Jadi di sini munculnya ada smart filternya ya. Jadi kita itu tahu kita itu menggunakan filter apa di sini. Nah sekarang tadi saya menggunakan kamera raw filter. Kemudian di sini kita bisa ubah, misalkan ini agak terlalu biru misalkan ya. Jadi bisa kita ubah nih di sini kalau pakai smart object ini ya. Tinggal klik kanan aja di sini, klik kanan, kemudian pilih edit smart filter. Maka kita akan dibawa lagi ke settingan kamera raw-nya. Nah, ini settingan yang tadi kan, masih yang tadi itu kan, ini minus 20, ini plus 20. Di sini kita bisa atur lagi nih, bisa kita edit lagi ya. Jadi kayak gitu kelebihan menggunakan atau merubah layer biasa jadi smart object itu, jadi kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai filter, si filternya itu nanti bisa kita edit ulang gitu ya. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa tonton juga video-video saya yang sebelumnya ya, supaya channel ini terus berkembang tentunya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.